Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmadi, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan hasil kegiatan LK 1.4.A.7 demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Kasus yang pertama, seorang siswa tidak mengikuti pelajaran IPA. Anak tersebut tidak mengikuti pelajaran IPA karena sudah terlambat masuk kelas ketika pelajaran IPA dimulai. Anak tersebut terlambat karena ketika istirahat, jajan di kantin, asik ngobrol dengan teman-temannya sehingga waktu bel masuk berbunyi namun belum selesai makan. Selamat siang, Yeva. Selamat siang, Pak. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya, Pak, saya minta maaf karena tidak ikut pelajaran IPA, Bapak. Loh lah, tadi kemana kok tidak mengikuti pelajaran Bapak? Saya tadi sembunyi di sebelah kelas, mau masuk kelas tetapi malu karena Bapak sudah duluan ada di dalam kelas. Lah, kenapa kok sampai terlambat? Padahal jam istirahat kan panjang. Ya, Pak, tadi ketika saya jajan di kantin, tiba-tiba saya ketemu dengan teman lama waktu sekolah di SD. Lama nggak ketemu, jadi kita keasikan ngobrol. Nggak taunya malah sudah bel masuk dan kami belum selesai makan. Asik ya ngobrol dengan teman-teman lama. Terus yang kamu bicarakan tentang apa? Wah, seru, Pak. Kami saling bercerita tentang pengalaman ketika mengunggah tugas di classroom, termasuk tugas-tugas Bapak. Ya, asik sih. Tapi kamu sekarang dalam masalah ya? Iya, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Untuk memperbaiki kesalahan kamu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Sebagai konsekuensinya, karena saya telah ketinggalan materi Bapak, maka saya akan pinjam buku catatan cinta, menyalin dan mempelajari materi yang sudah Bapak berikan. Dan tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baiklah, minggu depan kamu harus sudah punya salinan materi pelajaran agar kamu tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya. Asik ngobrol dengan teman itu merupakan hak kamu yang harus kamu penuhi. Tetapi ingat tempat dan waktu ya. Ya, Pak, terima kasih dan sekali mohon. Kasus yang kedua, seorang siswa tidak sengaja memecahkan gelas kimia. Seorang siswa ketika membersihkan gelas kimia di laboratorium sehabis praktikum IPA, tiba-tiba seorang teman lainnya menyiram air di tangannya. Secara refleks, anak tersebut membalas siraman air temannya dan secara tiba-tiba gelas kimia terjatuh dan pecah. Selamat pagi, Eva. Selamat pagi, Pak. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya, Pak, saya minta maaf. Tadi tidak sengaja telah memecahkan gelas kimia ketika membersihkannya sehabis praktikum di laboratorium. Syukurlah kalau kamu telah mengetahui kesalahan kamu. Namun, yang tidak Bapak tahu, kenapa tadi tidak langsung lapor ke Bapak kalau kamu telah memecahkan gelas kimia? Maaf, Pak, saya takut Bapak akan marah kalau tahu saya telah memecahkan gelas kimia. Kamu kan tidak sengaja memecahkannya. Kenapa harus takut? Bapak yakin kalau kamu tidak mungkin dengan sengaja memecahkan gelas kimia itu. Kamu pasti punya alasan. Coba ceritakan kronologinya sampai gelas kimia itu bisa pecah. Tadi sewaktu saya membersihkan gelas kimia menggunakan deterjen pencuci gelas, tiba-tiba David menyiram tangan saya, dan secara refleks saya membalasnya, Pak. Malah gelas kimia yang di tangan saya terjatuh dan pecah. Kamu tahu tata tertib yang mana yang telah kamu langgar ketika berada di laboratorium? Tahu, Pak, siswa harus hati-hati dalam penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, seperti bahan mudah terbakar, mudah meledak, mudah pecah, listrik, ataupun bahan bahaya lainnya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini.
Untuk memperbaiki kesalahan kamu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Sesuai dengan tata tertib laboratorium bahwa kerusakan alat-alat laboratorium yang terjadi akibat keteledoran dan kekurangan tertiban siswa menjadi tanggung jawab siswa baik secara kelompok maupun individu. Maka saya akan bertanggung jawab untuk menggantinya, Pak. Bagus, kamu memang termasuk salah satu siswa yang berani bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Dan sekali lagi mohon maaf atas keteledoran saya. Ya, sama-sama. Ini semua Bapak lakukan agar lain kali kamu lebih berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan praktikum di laboratorium. Nah, sekarang silahkan kamu kembali ke kelas karena waktu istirahat hampir habis. Baik, Pak. Permisi. Ya. Coba ceritakan Mas Eva, perasaan kamu saat mengikuti demonstrasi ini. Perkenalkan, nama saya Mas Asifah Ulfati, kelas 9A. Perasaan saya saat mengikuti demonstrasi tersebut, saya sangat deg-degan karena takut salah. Saya sangat merasa bangga dan senang saat membantu pekerjaan Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama.